Kembali lagi bersama saya Adelia dan teman saya Devita Miranda. Oke, hari ini temanya bukan kayak tema sih, lebih tepatnya kita bakal Ngobrol santai-santai aja. ngobrol santai-santai tentang hobi yang menghasilkan. Iya, asik. Jadi Devita ini adalah salah satu teman saya yang berbakat dan memiliki hobi menggambar. Jadi kita akan mengulik sedikit tentang menggambar dan bagaimana dari menggambar itu dapat menghasilkan suatu cuan. Cuan, iya betul. Oke. Yang pertama nih, pertanyaan yang pertama nih, eh, gimana sih awal mulanya suka ngegambar? Awal suka ngegambar itu dari kecil banget. Jadi awal-awal itu aku pas masih SD ya kalau nggak salah waktu itu. Karena aku seneng lihat teman-teman itu kayak bawa komik. Kita tuh diem-diem juga sebenarnya bawa komik waktu dulu itu. Agak nakal juga sih sebenarnya, kita nggak boleh kan bawa komik gitu. Cuman mereka sering bawa komik, baru kita sering apa mereka ngobrolin ini itu. Jadi pengen tahu juga. Wah, kayaknya seru gitu. Kayaknya apa ya, memberi inspirasi. Baru ada cerita-cerita lucunya. Jadi kayak ya kita tertarik aja gitu, pengen mendalami itu cerita apa sih, jadi penasaran. Nah, karena aku lihat kan kayaknya gambarnya lucu-lucu, aku juga pengen bisa gambar juga kayak orang itu. Dan yang nggak gambar tuh cuma nggak aku aja, yang lain-lain juga gambar waktu itu. Jadi kita ya kita sharing-sharing kayak gitu pas masih SD, itu kelas 6 rasanya. Oke, kelas 6. Dalam menggambar nih, ada nggak role modelnya? Atau siapa sih yang bikin Hmm, pingin banget tambah pingin gambar pengen gitu? gambar. Aku pernah dari kecil itu kan, aku tuh sebenarnya udah megang internet ya. Ah, Dari aku masih umur belia itu udah boleh megang internet. Jadi aku tuh tahu beberapa artis yang aku seneng tuh, kalian bisa cek aja di IG-nya, namanya Munyi Musi. Dia itu artis dari Malaysia. Dia juga em, orangnya soleha banget, cantik wah, banget. Iya, alhamdulillah. beneran. Makasih banget ya Iya. pujiannya buat saya ya. Oh Bukan. iya. kamu kamu tersinggung ya? Oh iya, agak. Tersinggung. Merasa Cantik tersindir banget gitu ya. ya. Awalnya aku tuh bener-bener kayak dia, aku suka dari cara dia mewarnainya, dari cara dia mengatur proporsinya dia. Itu semuanya memberi inspirasi dari saya. Dan nggak cuman itu, apa ya, orangnya itu juga baik. Dia akan aku tahu alamat apa, Alamat rumahnya Facebooknya, nih. alamat rumahnya, Oh, bukan. alamat Eh, rumahnya lain dong, ya kan. eh, Maksudnya aku tahu apa namanya, kontak personnya dia di mana. Kita sering ngobrol-ngobrol di sosial media juga. Dia bilang pokoknya dia selalu nasihatin aku tuh untuk tetap latihan walaupun sesulit apapun keadaannya gitu. Seperti itu caranya. terus, Apalagi? eh, terus gimana nih awal mulanya dari ngegambar hobi terus jadi ngejual gambarnya gitu. Ya, betul. Jadi ya itu kembali lagi sebenarnya sama dengan jawaban yang awalnya. Awalnya kenapa aku tuh bisa terinspirasi banget pengen gambar. Itu tuh pergaulan juga. Jadi temen nggak cuman apa ya, memang rata-rata kita semua pengennya bakat sudah kita suka baru kita juga bisa menghasilkan kan. Hmm. Itu kan efeknya besar banget kan buat kita kan. Maksudnya siapa sih yang nggak mau, lo juga mau kan pasti gitu kan, pasti lah gitu. Jadi kan apa ya, dulu tuh aku tuh baru tahu kalau gambar tuh bisa menghasilkan itu tuh semenjak teman aku tuh sering kayak eh, apa ya, ikut apa ya namanya tuh kalau di sana tuh, komik komik fest banyak sih kita di sana. Ya seperti itu, yang seperti itu. Jadi dia menciptakan organisasi sendiri, eh booth sendiri. Jadi apa namanya, dia kirim soft file, baru dijadiin satu, baru nanti di sana diproses langsung ke percetakan, bisa jadi ganci, bisa jadi poster, bisa jadi apa aja deh, pokoknya yang bisa dijual. Dan di situ memang pasarnya memang orang-orang yang pengen beli-beli yang kayak gitu, jadi memang lengkap. Dan itu semuanya original, nggak ada yang kayak dicat, ambil dari Google lah, atau mungkin bisa apa ya, yang mungkin Gambar dibeli dari orang orang lain yang diakui iya, gitu. yang dan itu aktifannya asli. Jadi originalitasnya ada di sana kalau kayak gitu. Itu awal-awal aku tuh tahu, oh ternyata bisa ya kayak gitu. Aku tuh nanya-nanya temanku kayak gitu kan. Akhirnya aku pikiran juga gitu, pengen juga, pengen kayak gitu-gitu. Tapi apa ya, aku kan nggak ngerti ya gimana tuh kalau misalnya mau ikut-ikut kayak gitu gitu kan.
aku kenal-kenal belum, nggak terlalu kenal juga sama orang-orang yang dari sananya yang ngurus untuk apa percetakannya apa segala macamnya gitu-gitu. Tapi akhirnya aku mencoba gimana ya, mungkin lebih baik aku belajar aja dulu deh digitalnya, belajar digital, digital paintingnya dulu. Mungkin kalau misalnya sekiranya nanti aku mulai berkembang baru aku mau mencoba ke sana. Jadi untuk sementara aku tuh pengen nyoba untuk buka komisi kecil-kecilan aja, nggak usah yang terlalu apa yang gimana-gimana banget, komisi kecil-kecilan aja. Jadi kita nyari klien, dia mintanya yang kayak apa kita gambar kayak gitu. Cukup Itu menarik awalnya, ya. iya itu awalnya itu sebenarnya pikirannya dari situ pengen menghasilkan juga, tapi masih belum tahu gimana caranya, gimana mulai dari yang kecil dulu kayak gitu sih ya. Ya, Kak Devita inspiratif banget ya. Jadi Iya, dari yang hal kecil iya bisa betul. mewujudkan Kita mimpinya nggak bisa pelan-pelan. langsung main lompat-lompat gitu. Itu semua ada prosesnya kayak gitu. Wow, menghargai proses Iya, sekali ya. menghargai Oke. proses. Nggak bisa langsung main ambil ambil apa? "Wah, aku pengen langsung bisa jadi begini." Nggak bisa begitu. Kita harus mulai dari yang kecil dulu, harus dari yang mudah dulu. Kalau kita sudah bisa belajar dari yang mudah dulu, nanti yang susah-susah itu gampang aja ngelewatinnya. Quote of the Ya day begitu. nih. Oke. Terus ini pertanyaan yang agak ini nyambung ke yang tadi. Ada nggak rencana untuk mengikutkan karyanya kemana gitu? Iya. Ada lomba atau Iya, gimana? lomba aku ada baru dapat info dari teman aku dari Instagram, dari Wacom. Wacom itu satu produk pen tablet yang paling terkenal, yang paling banyak banyak disukain, maksudnya paling banyak dipakai sama para artis. Gak cuma Wacom sih, ada Huion, ada apa sih kalau sekarang tuh? Setahu aku sih ya Huion, Wacom, yang tablet-tablet banyak sih kalau kayak gitu-gitu dia ngadain em, apa namanya fan artist tema Indonesia. Nanti aku mau coba ikut ke sana. Harganya ada hadiahnya juga lumayan, untuk juara satu tuh 25 juta. Wow. Kalau misalnya menang juara dua, juara tiga itu rasanya dapat tablet juga, ada cintiq, ada yang biasa yang Gimana penonton ada yang mau ikut? Saya sih mau ikut, cuma iya, kayaknya nyadar diri gitu, iya. nggak bisa, nggak mampu gitu saya. Iya kayak gitu, lumayan lah kan dapat tablet gitu, walaupun nggak menang juga nggak apa-apa gitu. Ya penting kita mau mencoba itu. Iya Oke, seperti itu. benar-benar. Jangan takut kalah. Itu biasa aja. Kayak Kak Devita ada kayak pesan-pesan buat orang-orang yang pingin banget belajar gambar tapi nggak pede Nggak kalau pede. menang gambarnya gitu. Iya. Aku mau ceritain dikit gak apa-apa ya? Saya Silakan cerita. ceritain masa-masa aku waktu awal-awal mencoba pengen eh, apa buka komisi itu ya kan. Waktu itu benar-benar apa ya? Aku agak kurang realistis waktu itu sebenarnya. Aku kayak sepercaya itu gambarku pasti bisa menghasilkan. Gitu. Aku tuh punya Pemikiran. pemikiran kayak gitu. Gambarku pasti bisa menghasilkan, bisa bisa menghasilkan gitu. Awalnya tuh aku berpikir begitu. Tapi ternyata pas sudah aku tuh benar-benar terjun ke dunianya, wah gila, aku pusing banget kayak aduh gimana ini nyari apa, nyari audiensnya, nyari anunya gitu. Kadang-kadang aduh pusing kayak begitu. Apa ya, aku apa aku juga baru belajar, belum lagi teman-teman aku juga lebih pengalaman, mereka yang udah megang tablet itu sebenarnya udah yang dari mereka SMP kayak gitu, sementara aku SMP aku belum belum sempet apa megang yang kayak gitu, komputer aja aku nggak punya dulu itu, orang tua aku tergolong sulit ekonominya waktu dulu, jadi aku tuh nggak punya kesempatan yang sama dengan yang anak-anak yang lain, belum lagi hambatan pendidikan, mereka pendidikan jauh lebih tinggi. Ada yang temanku tuh ada satu yang di London, ada satu yang di Australia, ada yang di Jakarta juga ada gitu. Jadi yang wah benar-benar apa ya? eh Bikin aku tuh kayak aduh, kok bisa nggak sih sebenarnya gambar aku tuh bagus gak sih kayak gitu. Aku sering mikir kayak gitu. Kayak gitu. Jadi aku tuh percaya nggak sih aku dulu tuh 4 tahun di rumah aja cuman buat pengen berkembang, mengembangin gambarku tuh mati-matian gitu, dan hasilnya itu ya ampun ada, cuman memang nggak cukup untuk keseharian kita. Jadi gimana ya, aku ambil positifnya aja. Kita kalau sudah kita tuh kayak apa ya, terpuruk dengan situasi tuh kita harus ambil situasinya kayak gitu juga, bukan juga kita mau apa ya namanya mengungkit-ungkit itu, wah itu salah jalan banget lah, enggak, jangan kayak gitu. Kalau menurut aku bagusnya kita ambil pelajarannya, kita tuh boleh
kayak apa ya, idealisme ya, kalau bahasanya itu seperti idealisme. Idealisme itu boleh, tapi realistis juga harus jalan, kayak begitu. Realistis harus jalan, dua-duanya jalan, dua-duanya apa namanya, bisa, dua-dua nanti yang untung kamu juga. Misalnya nih kamu suka nulis misalnya, sama kamu mau berkutat dan nulis terus gitu ya, nulis aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu belum pengalaman, belum maksudnya apa belum gitu, nggak bisa. Sarankan kamu harus apa ya, balik ke realita, lihat dunia, lihat, pergilah keluar kayak begitu, pergi keluar, bergaulah dengan teman-teman yang sebayanya kamu, belajarlah dari mereka, dengarkan apa ya namanya, dengarkan Pengalaman. pengalaman mereka seperti itu. Itu nanti ada apa yang membuka pikiran kita kayak begitu. Itu salahnya aku waktu itu. Tapi sekarang justru apa, sudah aku mulai kerja di sini ya kan, di dinas koperasi. Itu sekarang apa ya namanya, orderan itu datang terus. Justru. Malah dulu awal pas 4 tahun awal itu, wah sepi, sepi, pusing, nggak ada pemasukan. ATM aku pernah nyentuh nol, aku nggak tahu aduh harus kayak gimana lagi ini. Kayak gimana lagi ini, aku bilang, bener, pusing aku. Aku mau minta orang tua aku nggak enak. Aku tuh bukan tipikal orang yang suka minta-minta orang tua, itu nggak suka. Bukan orang yang kayak gitu, dari kecil udah diabar kayak gitu. Jadi apa ya namanya, ya udahlah aku cari kerja ya, akhirnya dapat, akhirnya aku sudah sampai di sini. Tapi tetap aja komisi itu jalan, malah orderan masuk mulu gitu, kayak gitu. Karena kita happy kan, kita menjalani itu dengan suka cita gitu, Iya gitu benar. kayak gitu. Jadinya ya mengisi aktivitas uang juga bisa bisa jadi baru menghasilkan lagi ya kan, Iya benar. mumpung di kamu juga gitu Benar kan, benar. kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu jangan, intinya pesan aku sih jangan terlalu juga berpatuk dengan idealismenya kamu. Realis realistis juga harus perlu kayak gitu. Oke. Gitu. Oke, oke, makasih ya Kak Oh iya, Devita. Ini iya, bagus banget oh gitu iya. dan dapat disimpulkan tadi sih, kalau saya nyimpulkan sih maksudnya Kak Devita adalah kita boleh serius tekuni Mm-mm, sesuatu tapi kita benar. juga harus realistis ketika Realistis emang betul. nggak ada Benar, nggak ada yang hidup itu apa ya, hitam dan putih, harus di tengah-tengah kayak ya begitu. harus tetap Seperti itu, mencoba harus tapi dengan mencoba. Iya betul. kesadaran kalau kita tuh hidup di Mm-mm. dunia yang benar harus Benar-benar berusaha ya, lain benar ketika betul seperti masih itu. mandek di suatu yang nggak bisa Benar kayak dilakukan. gitu. Betul begitu. Oke, Siap. terima kasih banget ya Kak Iya, Devita. ampun, iya. Semoga pendengar ada yang terinspirasi untuk Iya. lanjutin gambarnya terus sambil Mm-mm. bekerja juga dan Oh, menghasilkan seperti siap. Kak Devita. Asik. Oke, sekian interview kali ini. Ah, Jangan jangan bosan-bosan ya. ya, Sampai jangan jumpa. bosan-bosan lihat muka kita ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.